Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap peserta Zoom, abah dan ummahat, segenap wali murid siswa kelas 1 sampai kelas 6, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga rekan-rekan guru yang sudah berkenan untuk ikut bergabung di pertemuan malam hari ini. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah mau izinkan bagi kita untuk bertemu secara virtual di aplikasi Zoom, yang mana pada malam hari ini kita akan membahas dan kita akan memulai bedah buku panduan wudhu dan sholat untuk para siswa SDIT Mutiara Hati Purwokerto. Adapun tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah urgensi pendidikan sholat. Urgensi pendidikan sholat. Sehingga ya untuk pertemuan pada malam hari ini mungkin belum masuk pada tata cara wudhu dan sholatnya. Hanya sebagai mukadimah terlebih dahulu, yang kita awali dengan hal tersebut, harapannya bisa menyamakan persepsi kita ya, terkait dengan sholat anak, terkhusus bagi anak-anak kita. Ya. Kita punya rasa risau yang sama, punya cita-cita yang sama, punya tujuan yang sama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Baik, abah dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menimbang waktu sudah menunjukkan pukul 8, mohon izin kami akan langsung masuk pada tema pembahasan kita, itu mengenai urgensi pendidikan sholat. Ya, jadi kenapa kok kita adakan seperti ini? Kenapa kita mengadakan pertemuan seperti ini? Cek, apakah sudah keras, Ummu Falah? Dan silakan bagi yang mau merespon bisa respon di chat ini. Baik, alhamdulillah. Oke, lanjut. Alasan kenapa kita membuat program ini, yaitu mengenai pembetulan atau pendidikan sholat, adalah kita ingin menguatkan ya kompetensi anak-anak kita di dalam sholat, ya. Sehingga tidak ada lagi temuan-temuan khususnya di kelas 6 ada anak yang belum bisa sholat, ya. Ada anak yang belum bisa sholat, dan ini sangat mengkhawatirkan, ya. Dan ini sangat mengkhawatirkan, sehingga ya kita berusaha ya dengan adanya buku, kemudian dengan pertemuan seperti ini, kita ingin mengentaskan masalah yang ada di pada anak-anak kita. Ya, kita berharap semoga Allah Taala memudahkan kita semuanya. Baik. Bagi yang suaranya kurang keras, mungkin bisa dinaikkan untuk volume speakernya, Ji. Karena tadi ada yang sudah merespon suaranya sudah cukup keras, Ji. Kami sudah agak teriak-teriak di sini. Benar. Oh iya, masih ada yang salah. Baik. Cek, cek. Sudah. Baik, bismillah, kita akan mulai ya pada pembahasan yang pertama, yaitu kenapa sih kita mengadakan Zoom, ya. Kenapa kita mengadakan Zoom, ya.
Alasannya, ini, alasannya adalah ini. Mohon maaf untuk bersabar teman sekalian dan abah sekalian. Qadarullah sedang ada masalah di aplikasi kami. Baik. Kenapa kita adakan Zoom? Yang pertama, kita ingin menyamakan persepsi kita tentang sholat. Sehingga kita memandang bahwa sholat itu adalah suatu hal yang penting yang harus dikuasai oleh anak-anak kita. Yang kedua, ya, nanti kita akan membahas juga tentang bagaimana tata cara wudhu dan sholat yang sama di lingkungan SDIT Mutiara Hati Purwokerto, khususnya bagi anak-anak kita. Sehingga ya kita jadi punya standar kelulusan sholat anak-anak kita. Gitu, ya. Kemudian yang ketiga, apabila sudah ada standar terkait dengan ibadah sholat, tata cara wudhu, ya, tata cara sholat, ya, sehingga terlihat kompak begitu, diharapkan nanti para siswa bisa melakukan gerakan dan bacaan sholat dengan baik dan benar. Ya. Karena dengan adanya standar yang sama, itu bisa meminimalisir adanya kebingungan yang ada di benak para siswa. Sehingga dengan tidak adanya kebingungan, nanti anak-anak bisa belajar dengan lebih yakin, ya kalau bahasa Jawanya tatak gitu ya. Lebih yakin, lebih mantap begitu, sehingga belajar sholatnya pun bisa lebih fokus. Baik. Nah, sekarang kita akan menjawab sebuah pertanyaan, seberapa penting sholat itu? Seberapa penting sholat itu? Abah dan ummahat sekalian, tentu kita punya kerisauan yang sama, bagaimana anak kita itu bisa menuntaskan kompetensi akademiknya, ya, baca, tulis dan berhitungnya, kemudian pengetahuan terkait dengan pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Ya. Begitu pula kita juga punya eh, kekhawatiran yang sama tentang Al-Quran. Al-Quran yang mereka kuasai. Ya. Bagaimana hafalannya, bagaimana cara bacanya, fasihnya dan seterusnya. Ya. Namun, ya, namun kita kadang lupa, ya, kita kadang lupa bahwa ada satu hal yang lebih penting dari itu semua, yaitu sholat. Sehingga muncul nanti anak-anak yang baca Al-Qur'annya bagus, akademiknya 90, 100, 95 dan seterusnya. Tapi ketika sholatnya kurang sempurna. Ya. Nah, kemudian kita perlu tahu dari sisi syariatnya, abah dan ummahat sekalian. Ya. Dari sisi syariat, sholat adalah rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua. Di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wal hajj." Ya. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini syahadat yang pertama. Kemudian yang kedua, disebutkan di situ iqamus shalah, mendirikan sholat. Ya. Setelah syahadat, Rasulullah tidak menyebutkan bayar zakat dulu, puasa Ramadan dulu, haji dulu, ya. Apalagi Rasulullah tidak menyebutkan anak-anak itu pinter dulu, ya, hafalan Qur'annya dulu, enggak. Tapi Rasulullah mengatakan yang kedua setelah syahadat adalah iqamus shalah. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa sholat memiliki kedudukan yang tinggi di dalam kehidupan anak-anak kita. Yang kedua, kenapa? Ya, seberapa penting sholat itu? Yang kedua, sholat yang menjadi pembatas, pembeda antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran. Ya.
Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus salati." Sesungguhnya batas seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat, ya. Batas seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Di dalam hadis yang lainnya, riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dan sanadnya sahih, Rasulullah juga bersabda, "Al-'ahdu alladzi bainana wa bainahumus shalah." Perjanjian antara kita dengan mereka, dengan orang-orang kafir adalah salatnya. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa meninggalkan salat, sungguh dia telah kufur. Dan mindset bahwa seorang muslim itu jadi kafir dan jadi orang musyrik ketika meninggalkan salat juga dimiliki oleh para sahabat, ya. Seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Syaqi rahimahullah pernah mengatakan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Nasr di dalam kitab Ta'dhim Qudratus Shalah dengan sanad yang sahih, Abdullah bin Syaqi rahimahullah mengatakan, "Kana ashabun nabiyyi la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu salati." Para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak memandang satu amal pun yang ditinggalkan, ya, apabila ditinggalkan dia menjadi kafir. Ya, sekali lagi, para sahabat itu tidak memandang satu amal pun yang mana jika amal itu ditinggalkan dia menjadi kafir selain sholat. Ya. Jadi meninggalkan sholat, ya, berdasarkan kurikulum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diimplementasikan di kalangan para sahabat, menghasilkan satu kesimpulan bahwa jikalau seorang muslim meninggalkan sholat, dia sudah bukan muslim lagi. Baik. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya masalah sholat dalam kehidupan anak-anak kita. Yang ketiga, seberapa penting sholat itu? Yang ketiga, sholat adalah tiang agama. Dan ini insya Allah sudah dipahami semuanya, insya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, "Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-shalah." Pokok segala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah sholat. Ya. Jadi, kalaulah seorang muslim tidak mau menegakkan sholat, seakan-akan dia itu sedang menghancurkan agamanya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dan tentu kita tidak ingin nih anak-anak kita yang setiap hari pegang Al-Quran, setiap hari meluk Al-Quran, yang setiap hari baca Al-Quran, yang setiap hari dilatih dan diajarkan untuk berbakti pada orang tua, berakhlak mulia. Tapi ketika masalah sholat mereka tinggalkan dan tidak memperhatikan, apakah kita rela kita menyebut mereka sebagai orang-orang yang menghancurkan agama? Tentu tidak ingin. Ya. Dan yang terakhir, kenapa kok sholat itu penting? Ya, ini yang nantinya akan muncul di buku panduan, buku saku, bahwa sholat itu adalah penentu baik atau buruknya amal seseorang di akhirat nanti. Ya, sholat adalah yang menentukan amal seseorang itu di akhirat baik atau tidak, itu bergantung pada sholatnya. Ya, Rasulullah mengatakan, inna awwala ma yuhasabu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab adalah salat. Ya, barang siapa yang salatnya bagus, ya, idza salahat salaha sairul a'mal. Jika salatnya bagus, semua amalnya bagus. Ya. Jika salatnya bagus, semua amal baiknya itu akan tercatat bagus. Hafalannya, akhlak baiknya, ya, suka menolongnya, berkata-kata baiknya, semuanya akan terjaga kebagusannya. Akan tetapi kalau sholatnya itu buruk, wa idza fasadat fasada sairu al-a'mal. Dan jika sholatnya itu buruk, maka buruk pula seluruh amal baiknya. Nauzubillah. Sekali lagi, bertahun-tahun anak-anak kita itu kita ajari untuk berbuat baik kepada orang tua, berakhlak mulia kepada guru, yang dilengkapi dengan bacaan Al-Quran. Kita tidak ingin, ya, karena sholat, perbuatan baik mereka pun hilang begitu saja. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, abah dan umat sekalian, mari, ya, di pertemuan ini kami mengajak kepada
hadirin semuanya yang menyimak dan beserta semuanya, mari kita perbesar lagi perhatian sholat kita, ya, khususnya kepada anak-anak. Mari kita besarkan lagi perhatian kita kepada sholat anak-anak kita. Kita tidak ingin mengatakan bahwa pendidikan akhlak itu jelek. Tidak. Pendidikan akhlak itu sangat bagus. Kenapa? Karena bisa membangun karakter baik anak. Ya. Keimanan itu juga tergantung pada apanya? Akhlaknya. Ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala. Ya. Sesungguhnya yang paling sempurna akhlaknya adalah yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kita juga tidak ingin mengkerdilkan masalah akademiknya. Karena akademik juga penting. Kenapa? Karena dengan akademik, ya, mereka bisa membangun peradaban di masa depan. Minimal dengan akademik yang sesuai, mereka bisa mengikuti arus peradaban. Dan juga kita nggak ingin mengatakan bahwa pendidikan Al-Quran itu negatif, tidak. Ya. Bahkan kami sendiri pun ikut bergabung dalam kelas tahsin sore. Kita tidak ingin mengatakan bahwa pendidikan Al-Quran itu tidak penting. Kita katakan sangat penting. Ya. Karena itu juga nanti masuk ke materi sholat terkait surat Al-Fatihah. Ya. Dan selain itu pendidikan Al-Quran bisa menjadikan seseorang itu mendapatkan ketinggian derajat di surga. Jadi kalau kita buka hadisnya kan kita akan ketemu di sana, ya, perintah ketika ada seorang ahli Quran masuk ke di akhirat, iqra wartaqi, ya, baca dan teruslah naik. Fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya, ya, tempat atau derajatmu di surga tergantung pada akhir ayat yang kamu baca. Ya, sehingga, ya, di sini menunjukkan bahwa belajar Al-Quran itu sangat penting. Semakin bagus kemampuan seorang anak dalam Al-Quran, insya Allah derajatnya semakin tinggi. Ya. Kita tidak ingin mengatakan pendidikan akhlak itu tidak penting. Kita tidak ingin mengatakan pendidikan akademik itu tidak penting. Kita juga tidak ingin mengatakan pendidikan Al-Quran juga sangat tidak penting. Tapi yang harus kita ingat, abah dan ummah sekalian, semua kebaikan-kebaikan yang telah anak-anak lakukan akan bermanfaat jikalau sholatnya, ya, diterima Allah. Atau dengan kata lain, semuanya takkan berguna. Amal baik anak-anak kita takkan berguna kalau sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya agar sholat anak-anak kita diterima? Nah, di sini perlu kita memahami bersama, sholat akan diterima oleh Allah. Ya, secara umum kita juga termasuk dalam pembahasan ini, sholat kita itu akan diterima jika sudah terpenuhi yang pertama syarat-syaratnya. Ya, yang pertama syarat-syaratnya. Yang kedua, terpenuhi rukun-rukun dan wajib-wajibnya. Rukun sholatnya dan wajibat sholatnya. Yang ketiga, manakala melakukan ibadah sholat, terhindar dari pembatal-pembatalnya. Ya, banyak gerak, tertawa, tidak baca doa-doa dan zikir-zikir yang hukumnya rukun atau wajib. Ya. Kemudian kalau sudah dipenuhi syaratnya, terpenuhi rukunnya, terpenuhi wajibatnya, aman dari pembatal-pembatalnya, maka bisa disempurnakan lagi dengan menambah sunnah sholatnya. Baik. Ya, sekali lagi, bagaimana cara agar sholat diterima? Dipenuhi syarat-syaratnya, dipenuhi rukun-rukun dan wajib-wajibnya, terhindar dari pembatal-pembatalnya. Dan lebih sempurna lagi jika ditambah dengan sunnah-sunnah. Baik. Kemudian, abah dan ummah sekalian, manfaat lain dari sholat, ya, bagi perkembangan anak. Sadar atau tidak, ternyata sholat itu bisa membangun karakter baik anak. Di antara karakter yang dibangun dengan ibadah sholat, yang pertama melatih kedisiplinan. Yang pertama apa? Melatih kedisiplinan. Kok bisa melatih kedisiplinan? Iya, karena sholat itu kan terbatas waktu, ya, terbatas dengan waktu. Sehingga kalau seorang anak bisa menjaga sholat tepat pada waktunya, berarti kan dia melakukan kedisiplinan. Dan ketika saya dan teman-teman
ikut pelatihan, ya, ikut pelatihan di mana The Garden kemarin. Ya. Seorang itu akan sukses jika sudah disiplin. Dan takkan mungkin kesuksesan itu diraih tanpa kedisiplinan. Ya, maka dengan adanya sholat ini, ya syariat sholat ini, diharapkan anak-anak memiliki kedisiplinan. Baik. Sebelum dilanjut, mohon maaf kepada beberapa peserta, mohon untuk tidak memencet apa tombol pulpen ya, karena nanti berpengaruh pada layar yang ada di Zoom kita ini. Ya, kalau bisa jangan memencet tombol pulpen karena bisa mencoret-coret tampilan layar dan usahakan untuk tidak eh, menyentuh layar HP-nya ketika Zoom karena tercoret di sini. Baik, kita lanjut. Kemudian yang kedua, manfaat lain dari sholat adalah melatih manajemen emosi anak. Melatih manajemen emosi. Ya. Ketika sholat kan tentu anak itu tidak boleh tertawa, tidak boleh marah. Ya. Artinya mereka itu dipaksa untuk memanage hati mereka. Supaya mereka itu khusyuk, supaya mereka itu tenang. Ya, ada temannya bercanda, jangan sampai ikut-ikutan karena bisa membatalkan. Ya. Dan kalau ini terus dilatih, manajemen emosi ini terus dilatih, nanti hasilnya akan ada ketika sudah balik. Ya. Bagaimana mereka bisa menguasai kesabaran, kekhusyuan, ketenangan, dan seterusnya. Baik. Kemudian yang ketiga, manfaat perkembangan anak. Ya, manfaat lain dari perkembangan anak. Sebentar. Manfaat lain dari sholat untuk perkembangan anak adalah melatih tanggung jawab. Ya, melatih tanggung jawab. Baik. Afwan atas nama Septi Nopangi, mohon untuk tidak menyentuh layar terlebih dahulu karena layarnya sudah banyak coretannya. Baik, kita lanjut. Jadi, atas nama Septi, ya mohon untuk tidak menyentuh layar terlebih dahulu karena ada coretan yang tertinggal di sini. Baik, kita lanjut. Manfaat lain dari sholat adalah melatih untuk menjauh dari maksiat. Ya, minimal ketika sholat, ya minimal ketika sholat, sehingga anak-anak itu terbiasa dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bentar. Nah, sekarang menuju pertanyaan selanjutnya terkait bagaimana kurikulum sholatnya. Kenapa kita katakan kurikulum sholat? Sebenarnya kata-kata kurikulum sholat itu tidak ada di dalam istilahnya para ulama, ya, apalagi di dalam hadis atau ayat. Ya. Tapi tolong jangan dianggap sebagai bid'ah di sini. Ya. Kami hanya ingin mendekatkan pemahaman kita bersama. Ya. Jadi kurikulum itu kan alur ya. Ini loh yang harus dipelajari supaya bisa menguasai materi begitu. Ya. Nah, di dalam sholat juga kita ingin menyampaikan hal tersebut. Apa yang harusnya dipelajari supaya sholatnya itu bisa benar-benar dikuasai. Apa kurikulumnya? Begitu ya. Nah, kurikulum sholat sebetulnya pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat sedangkan mereka berumur 7 tahun. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat saat mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukullah mereka jika tidak mau sholat saat berumur 10 tahun. Ya. Di sini berarti ada angka di sini yang keluar, yaitu angka 7 dan angka 10. Ya. Dan nanti kita ulas. Hadis ini sahih, ya, Hasan sahih dinyatakan oleh Syekh Albani dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Baik. Nah, sekarang kita ulas. Tadi disebutkan ada dua angka, yaitu angka 7 dan angka 10. Kalau angka 7, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan perintahkan untuk sholat
Kalau angka 10, pukul kalau tidak mau sholat. Lalu bagaimana bagi anak-anak yang sebelum mencapai 7 tahun? Nah, untuk sebelum mencapai angka 7 tahun, seperti sebagian anak di kelas 1, mereka itu memiliki hak untuk diberi contoh oleh orang-orang di sekitarnya. Ya. Sebelum umur 7 tahun, mereka itu belum mendapatkan perintah, tapi mereka berhak mendapatkan contoh. Dan juga mereka berhak diajak kalau aman ketika ke masjid. Ya. Sekali lagi, sebelum umur 7 tahun, anak-anak itu berhak untuk mendapatkan ajakan orang tuanya ke masjid, asal terkondisikan, dan juga berhak diberi contoh oleh orang sekitarnya. Siapakah orang-orang sekitarnya? Bila bisa jadi guru di sekolah, atau teman-teman yang lebih besar, kakak kelasnya di sekolah, atau di rumah ada kakak kandungnya, atau orang tuanya, atau teman-temannya. Ya. Bisa memberikan contoh untuk sholat. Kemudian sebelum umur 7 tahun, pada masa itu dibangun rasa cinta. Rasa cinta kepada Allah sebagai Al-Khaliq dan objek dari peribadahan sholat, dan juga rasa cinta terhadap sholatnya. Ya. Jadi sebelum umur 7 tahun dibangun rasa cintanya kepada Allah. Dibangun rasa cinta untuk sholatnya. Supaya apa? Supaya ketika masuk 7 tahun, anak-anak itu sudah mudah untuk diperintah. Ya. Sudah mudah untuk diperintah. Baik. Kemudian, ya ini sebelum umur 7 tahun. Kalau sudah masuk umur 7 tahun, bagaimana Ustadz? Ketika masuk umur 7 tahun, dan ini terus berlanjut sampai masuk umur 10 tahun, anak-anak disuruh sholat tanpa ada konsekuensi apapun. Disuruh sholat, tok, belum ada konsekuensi fisiknya. Ya. Hanya perintah, perintah, dan perintah. Ya, tentunya dengan cara yang ma'ruf. Dan memerintah anak untuk sholat di umur 7 sampai 10 tahun itu akan mudah kalau sebelum umur 7 tahun sudah tuntas. Apa ketuntasannya? Terbangun rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Umur 7 tahun anak-anak diperintah untuk sholat. Kemudian di masa antara 7 sampai 10 tahun kita juga mulai mengenalkan dengan bacaan dan gerakan sholat yang benar. Ya, bacaan dan gerakan sholat yang benar. Di sini tadi kan kami sampaikan di sebelum materi ini bahwa sholat itu diterima kalau terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajibatnya. Ya. Umur 7 sampai 10 tahun ini ya bisalah kita katakan tidak perlu memahami hal itu. Yang penting tahu tata caranya saja dulu. Ya. Yang penting tahu tata caranya saja terlebih dahulu. Dan hal ini yang menjadi target kita, ya, tujuan dari terbuatnya atau tersusunnya buku panduan wudhu dan sholat. Ya. Jadi kita ingin menuntaskan bacaan dan gerakan sholat yang benar. Baik. Kemudian, adapun kalau ingin mengklasifikasi kelas 1, target hafalannya itu hanya doa istiftah. Doa istiftah dan hafal gerakan sholat. Ya. Takbiratul ihram itu harus pertama, setelah suratan harus setelah istiftah baca Al-Fatihah. Istiftah itu dibaca cuma 1 kali. Ya, ruku itu enggak boleh setelah sujud. Ya. Kalau sudah tahu urutannya dan hafal doa istiftahnya, ya bisa kita katakan kelas 1 itu sudah tuntas. Dan kelas 1A, yang kami mohon doanya kepada semuanya saja. Insya Allah kelas 1A dalam pekan besok sudah tuntas untuk setorannya. Ya. Jadi nanti di kelas 2 di semester 2 kita hanya menjaganya saja. Semoga istiqomah. Ya. Allahumma amin. Baik, jadi kelas 1 target hafalannya adalah doa istiftah dan hafal gerakan sholat. Kemudian kelas 2 target hafalannya itu hafal gerakan plus hafal seluruh bacaannya. Ya, bacaan sholatnya. Ketika ruku baca apa, ketika i'tidal baca apa, ketika sujud baca apa, ketika duduk di antara 2 sujud baca apa, dan seterusnya. Ya, ini kelas 1, kelas 2. Kemudian yang kelas 3 sudah jadi anak yang mutkin. Ya, mutkin itu sudah plotok. Ya.
sudah ngelotok. Enggak, jadi kalau kelas 3 masih ada bacaan-bacaan yang belum hafal, itu juga jadi PR sebetulnya karena belum tuntas ya. Harusnya hafal gerakan dan hafal bacaan itu selesai di kelas 2. Nanti di kelas 3 hanya apa? Memantapkan saja, memungkinkan saja. Baik. Itu kelas 1, 2 dan 3. Selanjutnya umur 10 tahun. Nah, di umur 10 tahun ini kelas 4 sampai kelas 6. Di umur 10 tahun ini anak-anak sudah mulai mendapatkan konsekuensi manakala mereka tidak sholat. Mohon maaf, apakah suara saya jelas? Mohon responnya. Sudah jelas Bapak Mboten nggih? Alhamdulillah. Baik, jazakallahu khairan. Kita lanjut. Umur 10 tahun sampai balik. Anak-anak umur 10 tahun sampai balik itu adalah anak-anak kelas 4 sampai kelas 6. Mereka itu mendapatkan konsekuensi manakala tidak mau sholat. Konsekuensinya apa? Dipukul ya. Ya, jadi konsekuensinya adalah dipukul. Tapi bukan dipukul apa? Karena emosi bukan ya. Tapi maksudnya dipukul di sini adalah dipukul dengan mendidik ya, untuk mendidik anak, mendidik mereka. Gitu ya. Jadi eh, mereka itu eh, kalau tidak mau sholat, mereka mendapatkan konsekuensi yaitu dipukul. Ini ada error lagi. Baik, kemudian yang selanjutnya di umur 10 tahun sampai balik, idealnya umur segini, umur 10 tahun ke atas itu, mereka sudah mulai dikenalkan dengan syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, wajibat-wajibat sholat, dan sunnah-sunnah sholat. Kenapa kok kita ingin mengenalkan hal ini? Karena eh, syarat, rukun, wajibat itu bisa berpengaruh pada absahnya sholat, keabsahan ya, keabsahan sholat. Sholat itu diterima atau tidak apabila semuanya terpenuhi. Ya. Kalaulah ada orang sholat, kok ada rukun yang tertinggal, konsekuensinya apa? Konsekuensinya dia harus mengulangi rukunnya dan sujud sahwi. Kalau wajibatnya kok tertinggal, maka dia harus sujud sahwi. Jadi ada konsekuensi manakala rukun dan wajibat ini tertinggal. Kenapa harus mengetahui syarat juga? Karena kalaulah rukun sudah terpenuhi, wajibat sudah dipenuhi, dilengkapi dengan sunnahnya, kok syaratnya nggak dilakukan, pasti sholatnya itu tertolak. Karena syaratnya itu tidak terpenuhi. Ya. Syarat sahnya tidak terpenuhi. Maka pengetahuan ini hendaknya diketahui ke anak-anak pada umur 10 tahun. Baik. Kemudian ketika masa balik, ya masuk ke umur balik, ya umur 12 tahun. Ya, sebagian anak kelas 6 sekarang sudah balik, alhamdulillah. Jadi mereka itu sudah mendapatkan pahala untuk mereka sendiri, dosa untuk mereka sendiri. Ya. Kalau masa balik ini, anak-anak hendaknya sudah tuntas masalah gerakan dan bacaan sholatnya. Bukan hanya itu, syarat juga, rukun juga, wajibat juga, dan sunnah juga sudah memahami. Sehingga manakala mereka kok nggak eh, tuntas rukunnya atau nggak melakukan rukun, mereka akan tahu apa yang harusnya saya lakukan. Begitu. Selain itu, anak-anak yang berusia balik, mereka sudah siap mengemban amanah, bukan hanya melakukan sholat, tapi juga bisa memberi manfaat bagi orang lain. Ya. Manfaat terkait sholat bagi orang lain. Seperti apa? Contohnya adzan, kemudian menasehati teman yang nggak sholat, atau temannya apa? Temannya itu bercanda ketika sholat. Kalau ada anak umur 12 tahun atau balik, kok sholatnya nggak benar, malah bercanda, ya, oh berarti itu masalah itu. Harusnya dihilangkan itu, maksudnya permasalahan itu. Berarti dia belum tuntas. Ya. Ini kelasnya belum kelas tinggi, masih kelas bawah gitu. Jadi umur 12 tahun atau balik ini sudah bisa tuntas semuanya dan memberi manfaat kepada orang lain terkait dengan sholat. Nah, pertanyaan selanjutnya, Abah dan Umat sekalian, kenapa kok terjadi kegagalan di dalam sholat? Satu, bisa jadi karena
kecintaan pada Allah dan sholat itu belum tumbuh. Sehingga yang ada dalam benak mereka, sholat itu hanya beban dan tanggung jawab, ya, dan juga hanya sesuatu yang merepotkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi tidak ada contoh yang baik. Ya, tidak ada contoh yang baik. Bisa jadi teman-teman bermainnya atau di sekolah kok sholatnya bareng sama teman-teman yang memang sama-sama nggak baik. Ini nggak punya kuduah, ya, kuduah hasanah. Atau yang ketiga, belum adanya bimbingan, sehingga yang diketahui oleh orang tua hanya saya sholat, ya, tanpa tahu apakah bacaan saya benar, gerakan saya benar, ya. Dan insya Allah ini yang akan kita kerjakan, ya, garap di tahun ajaran ini. Mudah-mudahan semuanya kompak nih, sehingga nanti ketika tahun ajaran baru, seluruh gerakan dan bacaan sholat anak-anak kita sudah tuntas, ya, sudah terplotkan dengan sesuai dengan umurnya mereka. Baik. Nah, sekarang Abah dan Ummahat sekalian, mohon izin kami menyampaikan keadaan anak-anak kita saat ini yang ada di sekolah kita. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di beberapa kelas, ya, eh, di beberapa kelas nih, yang saya lakukan, ya, yaitu kelas-kelas yang saya ajar, ditemui anak-anak yang belum hafal gerakan dan bacaan. Ya. Kalau anak kelas 1 mungkin masih belum mungkin, tapi insya Allah sebentar lagi selesai insya Allah. Ya. Tapi kalau yang kelas 4, apalagi kelas 6, wah itu udah PR banget itu Abah dan Umar sekalian. Ya. Dan ini keadaan anak-anak kita saat ini. Ya. Banyak ditemui anak-anak kita yang belum hafal gerakan dan bacaan, tak terkecuali kelas 4, 5, dan 6. Sehingga kita asumsikan masalah yang kita hadapi saat ini adalah hafal gerakan dan hafal bacaan sholat. Masalah yang kita hadapi saat ini adalah mereka belum hafal gerakan dan bacaan sholat dengan baik dan benar. Dan masalah ini yang akan kita selesaikan dengan adanya buku panduan wudhu dan sholat. Ya. Jadi kita belum masuk ke harus hafal rukunnya, harus hafal wajibatnya, belum. Kita pandang dari kelas 1 sampai kelas 6 ini semuanya dalam satu problem yang sama, yaitu belum hafal dan belum hafal gerakan dan belum hafal bacaan sholatnya. Jadi targetnya dari kelas 1 sampai 6 kita selesaikan ini semua. Dan tentu ini adalah kerja yang berat. Ya. Kalau yang gerak itu cuma saya sendiri, tentu tidak akan selesai. Kalau yang gerak hanya guru-guru PAI saja juga tidak akan selesai. Harus ada kerjasama dengan wali kelas, ya, dengan guru-guru di sekolah. Kalau guru-guru sekolah sudah mantep nih, sudah maksimal dalam pembelajaran di sekolah, itu juga butuh dukungan dari orang tua. Ya. Orang tua juga masih punya power besar. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat kalkulasi waktu sholat mereka, di sekolah mereka berhadapan dengan guru-guru hanya satu kali sholat saja, yaitu sholat duhur. Dan sebagian di sholat asar karena belum dijemput atau ikut les. Baik. Tapi kalau eh, di selain waktu duhur dan asar, waktu sholat mereka lebih banyak bersama orang tua. Subuhnya, maghribnya, dan isyanya. Ya. Oleh karena itu, abah dan ummahat sekalian, sekolah, ya, kami SDIT Mutiara di Purwokerto berusaha menjadi fasilitator agar anak-anak berlatih sholat dengan baik. Dengan cara apa? Kami sudah buatkan buku panduan. Yang buku panduan ini nanti menjadi buku panduan bersama supaya anak-anak kita, ya, bisa tertuntaskan masalah sholatnya. Ya. Ini sudah ada ikhtiarnya nih, ya, sudah ada rencananya. Tinggal kita ikhtiarkan dan kita tunggu hasilnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan bagi kita semuanya. Baik, eh, kita belum masuk ke dalam pembahasan buku panduan. Insya Allah kalau tidak pekan besok ini, pekan depan kita akan bagikan bukunya kepada seluruh kelas, yaitu kelas 3, 4, 5, kelas 6 sudah. Kelas 1 dan kelas 2 itu memakai bukunya yang sudah disusun oleh Ustadz kita, Ustadz Sidik, ya, sebagai buku pembelajaran di kelas. Ya. Jadi eh, untuk kelas 1 dan 2 tidak dibagikan dan insya Allah bacaannya pun sama. Oke.
Insya Allah untuk pembahasan masuk dalil-dalil tentang kenapa kok tata cara wudhunya begini di SDIT Mutiara Hati akan disampaikan pada pertemuan mendatang insya Allah terkait dengan dalil-dalil dan istimbatnya bagaimana. Ya. Jadi kami sampaikan sampai bertemu kembali di pertemuan kedua. Insya Allah kita akan membahas tentang dalil-dalil dan tata cara wudhu insya Allah ta'ala. Baik, kalau ada pertanyaan kami persilahkan, monggo. Silakan bisa disampaikan di uh, chat Zoom atau bisa disampaikan di ke nomor kami langsung, silakan. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya, Nggih. Kalau begitu kita cukupkan. Ya, jadi untuk langkah selanjutnya untuk perbaikan sholat anak-anak kita adalah mereka mulai belajar tata cara dan gerakan sholat dengan panduan buku panduan wudhu dan sholat yang akan disediakan oleh SD. Abah dan Ummahat tinggal mengikuti saja ini, tinggal mengikuti saja apa yang tertulis di situ. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita semuanya. Allahumma amin. Baik, sepertinya sudah cukup nih untuk pertemuan pada malam hari ini, kita cukupkan dan kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas kehadiran Abah dan Umar sekalian. Insya Allah materi ini akan di-share di YouTube untuk disimak bagi yang belum hadir pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan bisa mensulat. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz wa jazakumullahu khairan. Silakan bisa keluar dari ruang Zoom. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.